Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini, Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 22. Namun, tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan di puncak tangga surgawi, Ye Yunfei menyadari kendalinya terhadap 5 puncak utama sekte Tianwan, menjadikannya hampir tak terkalahkan. Setelah turun dan mengabaikan Qin An, sorak-sorai mengguncang arena. Konflik memuncak saat taruhan dilanggar, memicu amarah Ye Yunfei. Formasi 5 elemen bangkit, energi bumi mengamuk, dan 2 tetua kuat tumbang. Seluruh alun-alun pun membeku oleh ketakutan. Dalam keheningan yang mencekam, Ye Yunfei menatap Qin An dengan sorot mata dingin, kembali menekannya dengan satu pertanyaan terakhir tentang kesediaannya berlutut. Tatapan itu membuat Qin An bergemetar. Setelah menyaksikan Ye Yunfei dengan mudah melukai ketua pavilion Xiaoyao dan tetua Ding secara beruntun, rasa dingin merambat di punggungnya. Di matanya, Ye Yunfei saat ini tak ubahnya iblis yang keluar dari neraka. Ye Yunfei tidak ingin membuang waktu lagi. Dengan kening berkerut, ia mengelurkan tangannya ke udara. Gelombang energi seketika berubah menjadi sebuah tamparan keras yang menghantam wajah Qin An. Pipi kanan Qin An langsung membengkak, darah merembes dari sudut mulutnya. Pada saat itulah, ketua pavilion Xiaoyao akhirnya angkat bicara. Ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Kemampuan bertarung Ye Yunfei yang aneh dan mengerikan telah membuatnya sangat waspada. Ia menyadari dengan jelas bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Ye Yunfei saat ini. Di sisi lain, tetua Ding telah berusaha berdiri. Tatapannya penuh kebencian saat menatap Ye Yunfei. Hatinya diliputi rasa kesal, marah, dan malu, namun ia tidak lagi berani melangkah maju untuk memprovokasi. Dengan perhitungan yang pahit, ia menyadari bahwa Qin An sudah tidak memiliki pilihan lain. Akhirnya Qin An menutup matanya dengan erat. Tubuhnya gemetar hebat ketika ia berlutut di tanah. Dengan kepala tertunduk, ia bersujud 3 kali ke arah Ye Yunfei. Setiap benturan dahinya ke tanah terasa seperti menghancurkan harga dirinya sendiri. Setelah itu, tetua Ding, ketua pavilion Xiaoyao, Qin An, serta beberapa murid lainnya meninggalkan markas sekte Tianwan tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau bahkan saling berpamitan. Para pemimpin sekte Zensang dan sekte Ziyang pun segera membawa orang-orang mereka pergi. Apa yang baru saja terjadi terlalu menakutkan bagi mereka untuk ditonton lebih lama. Alun-alun kini hanya menyisakan anggota sekte Tianwan. Ye Yunfei kemudian memanggil Aniu dan mengajaknya pulang lebih dahulu. Setelah itu ia berjalan menjauh dari alun-alun. Shi Zongyang pun sempat berseru memanggilnya, namun tetua yang tertutup itu menghentikannya, menyarankan agar Ye Yunfei dibiarkan kembali terlebih dahulu dan mereka akan mencarinya nanti. Di tengah langkah Ye Yunfei, Long Ying berlari mendekat dan langsung menempel di sisinya. Dengan tubuhnya yang harum, ia bahkan sengaja menghalangi jalannya, menghujaninya dengan berbagai pertanyaan tentang apa yang sebenarnya baru saja terjadi dan bagaimana Ye Yunfei bisa tiba-tiba menjadi begitu luar biasa, bahkan mampu menandingi ketua pavilion Xiaoyao. Namun Ye Yunfei sama sekali tidak menanggapi. Dengan langkah ilahi Ling Feng, ia melintas melewati tubuh Long Ying hanya dalam beberapa langkah dan terus meninggalkan alun-alun. Long Ying menghentakkan kakinya dengan kesal. Tetapi di balik kemarahannya, tekadnya justru semakin menguat. Ia bersumpah tidak akan menyerah dan akan terus mencari jawabannya. Di alun-alun, para tokoh penting sekte Tianyuan dan para murid hanya bisa menatap punggung Ye Yunfei dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka yang sebelumnya menyimpan dendam terhadapnya, kini dipenuhi rasa cemas. Seiring kepergian Ye Yunfei, tangga surgawi di arena perlahan berubah menjadi ilusi, beriak seperti permukaan air hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, Ye Yunfei kembali ke pavilion kecilnya di puncak emas. Ia memberi beberapa instruksi singkat kepada Aniu, lalu masuk ke kamarnya dan memulai pengasingan. Meskipun formasi gunung ilahi 5 elemen surgawi yang mendalam telah berhasil diaktifkan, pemahamannya tentang formasi tersebut masih belum menyeluruh.
Ia berniat meluangkan waktu untuk benar-benar memahami setiap variasi dan perubahan dari formasi kuno itu. Di dalam kamar, Ye Yunfei duduk bersila. Kekuatan jiwanya dilepaskan, meresap ke dalam tanah, perlahan merasakan keberadaan 5 puncak utama. Kelima puncak itu adalah fondasi dari formasi gunung ilahi 5 elemen surgawi yang mendalam. Untuk memahami formasi tersebut sepenuhnya, ia harus meneliti kelima puncak itu dengan saksama. Sementara itu, di markas besar Sekte Tianyuan, di dalam sebuah aula besar, seluruh tokoh penting sekte telah berkumpul. Tetua yang tertutup, pemimpin sekte, dan para penguasa 5 puncak semuanya hadir. Shi Zongyang akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah tetua yang tertutup dan meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya baru saja terjadi, serta alasan di balik lonjakan kekuatan Ye Yunfei yang begitu menakutkan. Tatapan semua orang pun tertuju pada tetua tersebut. Di dalam Sekte Tianyuan, para tetua yang hidup menyendiri memiliki senioritas tertinggi dan kekuatan terbesar, sekaligus menyimpan banyak rahasia kuno yang diwariskan sejak zaman pendirian sekte. Karena Shi Zongyang dan para penguasa puncak belum menemukan petunjuk apapun, mereka hanya bisa meminta bimbingan darinya. Setelah berpikir sejenak, tetua yang tertutup menyimpulkan bahwa peningkatan kekuatan Ye Yunfei mungkin besar berkaitan dengan legenda kuno Sekte Tianyuan. Legenda itu menyebutkan keberadaan sebuah formasi kuno yang sangat kuat di markas Sekte Tianyuan yang didirikan langsung oleh pendiri sekte berdasarkan kondisi geografis yang unik. Formasi kuno tersebut memiliki 2 fungsi utama. Pertama, sebagai formasi pelindung yang menjaga keamanan markas Sekte Tianyuan. Kedua, sebagai sarana untuk menyerap dan mengumpulkan energi spiritual dari dunia sekitar, membuat energi spiritual di dalam markas menjadi jauh lebih padat dan bermanfaat bagi pertumbuhan kekuatan sekte. Tetua Du kemudian menyimpulkan bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei yang mengerikan di alun-alun mungkin besar berasal dari formasi kuno tersebut. Tetua yang tertutup mengangguk, mengingat bahwa saat Ye Yunfei bergerak, kelima puncak utama markas Sekte Tianyuan bergetar bersamaan. Karena formasi kuno itu disusun berdasarkan 5 puncak utama, sangat mungkin Ye Yunfei secara tidak sengaja telah mengaktifkannya. Shi Zongyang lalu mengaitkan hal itu dengan fakta bahwa Ye Yunfei telah mendaki hingga puncak tangga surgawi. Mata tetua yang tertutup langsung berbinar, seolah semua kepingan teka-teki akhirnya menyatu. Ia yakin bahwa pendakian ke puncak tangga surgawi telah memicu kebangkitan formasi kuno tersebut. Ketika Tetua Du bertanya apakah hal itu membawa kebaikan atau keburukan bagi Sekte Tianyuan, tetua yang tertutup menjawab dengan penuh semangat bahwa itu adalah pertanda yang sangat baik. Formasi kuno tersebut melambangkan takdir Sekte Tianyuan. Selama formasi itu ada, sekte akan makmur. Melemahnya Sekte Tianyuan selama ratusan tahun terakhir terjadi justru karena lenyapnya formasi tersebut. Kini, dengan kemunculan kembali formasi kuno tersebut, Sekte Tianyuan ditakdirkan untuk bangkit kembali. Dahulu, sebelum munculnya 4 sekte besar, hanya Sekte Tianyuan yang berdiri sebagai penguasa tunggal. Seiring melemahnya kekuatan mereka, barulah 3 sekte lain menyusul dan membentuk keseimbangan kekuasaan. Namun sekarang, dengan kebangkitan formasi kuno, masa kejayaan Sekte Tianyuan diyakini akan segera kembali. Pemimpin sekte Shi Zongyang segera menyatakan niatnya untuk mengirim seseorang menjemput Ye Yunfei. Setelah mendengar penjelasan dari tetua yang tertutup, semangatnya bangkit dan ia memerintahkan agar penyelidikan dilakukan sampai tuntas. Tetua yang tertutup itu pun mengangguk, menyetujui bahwa mereka sebaiknya menanyakan langsung kepada Ye Yunfei. Atas perintah Shi Zongyang, seorang pelayan bernama Lu segera menuju ke puncak emas. Saat itu, di puncak Jinfeng, di dalam loteng kecil milik Ye Yunfei, suasana sangat sunyi. Di dalam ruangan, Ye Yunfei duduk bersila tanpa bergerak, menyerupai seorang biksu tua yang tenggelam dalam meditasi mendalam. Pada suatu saat, ia perlahan membuka matanya, menghembuskan nafas panjang, dan wajahnya memperlihatkan kepuasan. Ia menyadari bahwa akhirnya ia telah sepenuhnya memahami formasi gunung ilahi 5 elemen surgawi yang mendalam. Dalam benaknya, Ye Yunfei mulai merencanakan langkah berikutnya, yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk menempa pedang roh 5 elemen. Untuk menempa senjata tersebut, dibutuhkan kekuatan 5 elemen dengan jumlah besar. Dengan kemampuan normalnya saat ini, hal itu seharusnya mustahil. Namun dengan keberadaan formasi gunung ilahi 5 elemen surgawi yang mendalam, semua itu bukan lagi masalah. Kandungan 5 elemen di area markas Sekte Tianyuan bahkan jauh melampaui perkiraannya.
cukup untuk menempa pedang roh 5 elemen dengan sempurna. Tepat pada saat itu, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari luar loteng. Ye Yunfei mendengarnya dan hanya bergumam pelan, menyadari bahwa para petinggi sekte Tianyuan akhirnya datang menemuinya untuk meminta penjelasan. Dengan tenang, ia keluar dari loteng kecil tersebut dan meminta Diakon Liu untuk memimpin jalan. Seorang pelayan berdiri di depan loteng kecil itu. Ye Yunfei langsung mengenalinya sebagai Diakon Lu yang pernah ia lihat sebelumnya. Ketika Diakon Lu menyadari bahwa Ye Yunfei sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat, sedikit amarah muncul di hatinya. Biasanya, para murid sekte selalu bersikap sopan dan berusaha menyenangkannya. Namun ketika mengingat kembali pemandangan Ye Yunfei melukai ketua pavilion Xiaoyao, Diakon Lu hanya bisa menelan amarahnya dan tidak berani menyinggung Ye Yunfei. Tak lama kemudian, Ye Yunfei mengikuti Diakon Lu memasuki aula dewan tingkat tinggi di markas sekte Tianyuan. Di sana, tetua yang tertutup, pemimpin sekte, serta para penguasa 5 puncak telah menunggu. Begitu Ye Yunfei melangkah masuk, Lo Fengyang langsung menatapnya dengan tajam dan melontarkan tuduhan keras menuntut penjelasan mengapa Ye Yunfei tiba-tiba memiliki kekuatan yang mampu mengalahkan ketua pavilion Xiaoyao di alun-alun utama. Lo Fengyang dikenal bersikap dingin dan angkuh di sekte Tianyuan. Ditambah lagi ia telah lama berselisih dengan Ye Yunfei, sehingga sikap bermusuhannya tidaklah mengejutkan. Tatapan Ye Yunfei menajam ketika menatap Lo Fengyang dan nadanya berubah dingin. Ia mengingat dengan jelas bahwa bahkan sebelum bergabung dengan sekte Tianyuan, Lo Fengyang terus menargetkannya, seolah-olah mereka memiliki dendam besar. Amarah Lo Fengyang pun meledak. Ia meraung, menuduh Ye Yunfei bersikap lancang dan memberontak. Namun sebelum kata-katanya selesai, Ye Yunfei sudah bergerak. Ia mengulurkan telapak tangannya dan menekannya perlahan ke arah Lo Fengyang dari kejauhan. Lantai aula bergetar hebat. Energi bumi melonjak naik dan mengembun menjadi telapak tangan hitam yang melesat ke arah Lo Fengyang. Lo Fengyang terkejut sekaligus marah, sama sekali tidak menyangka Ye Yunfei akan bertindak setegas itu. Meskipun Luo Fengyang berusaha melawan dengan segenap kemampuannya, energi dalam telapak tangan hitam itu terlalu kuat. Tubuhnya langsung terlempar. Kursi berlengan yang ia duduki hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu. Luo Fengyang terjatuh di lantai aula sambil memuntahkan seteguk darah, membuat seluruh hadirin terkejut. Ye Yunfei melangkah mendekat, selangkah demi selangkah, hingga berdiri di sisi Luo Fengyang. Dengan nada dingin, ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memprovokasi Luo Fengyang, namun justru selalu menjadi sasaran. Ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah seseorang yang mudah ditindas. Setelah itu, Ye Yunfei mengangkat kaki kanannya dan menginjak Luo Fengyang. Kekuatan 5 elemen melonjak dari bawah aula, menyatu dengan tubuh Ye Yunfei, dan membuat aura yang ia lepaskan menjadi sangat mengerikan. Sebagai mantan Kaisar Langit, Ye Yunfei memiliki kesadaran dan pengalaman tempur yang jauh melampaui siapapun di dunia ini. Yang selama ini kurang darinya hanyalah energi. Kini, dengan dukungan formasi Gunung Ilahi 5 elemen surgawi mendalam, kekuatan tempurnya mencapai tingkat yang mengerikan. Di dalam markas sekte Tianyuan, ia praktis tak terkalahkan. Luo Fengyang berusaha menghindar, tetapi sia-sia. Kaki Ye Yunfei menghantam dadanya, mematahkan seluruh tulang rusuknya. Luo Fengyang memuntahkan beberapa suapan darah, wajahnya memucat, dan luka parah terlihat jelas. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari mata Ye Yunfei, menandakan bahwa ia benar-benar bisa menghabisi nyawa Luo Fengyang saat itu juga. Para anggota berpangkat tinggi sekte Tianyuan terkejut dan berseru agar Ye Yunfei berhenti. Ye Yunfei akhirnya mengalihkan perhatiannya kepada mereka. Dengan kaki masih menginjak dada Luo Fengyang, ia menyatakan bahwa ia memahami apa yang ingin ditanyakan oleh pimpinan sekte. Ia tidak ingin berbicara hal-hal yang tidak perlu. Ia hanya menegaskan satu hal. Jika ia mau, ia bisa memastikan sekte Tianyuan makmur selama 100 tahun dan menjadi sekte terkuat di Kekaisaran Qin. Namun jika ia menginginkannya, ia juga bisa menghancurkan sekte Tianyuan secara menyeluruh. Pilihan ada di tangan mereka. Pernyataan itu membuat seluruh petinggi sekte Tianyuan merinding. Tetua yang tertutup menatap Ye Yunfei dengan penuh semangat dan akhirnya menyimpulkan bahwa Ye Yunfei telah menguasai formasi kuno tersebut. Ye Yunfei mengangguk tanpa menyangkal. Tetua yang tertutup dan Shi Zongyang pun saling bertukar pandangan, menyadari bahwa tebakan mereka selama ini benar. Dengan menarik nafas dalam-dalam, tetua yang tertutup itu menyatakan keputusan besar. Mulai saat itu, Ye Yunfei diangkat sebagai sesepuh sekte Tianyuan dengan status setara dengannya. Pernyataan ini mengejutkan seluruh hadirin.
Su Deqing langsung keberatan, menilai bahwa Ye Yunfei baru bergabung kurang dari sebulan dan akan sulit mendapatkan penghormatan jika langsung diangkat sebagai penatawa. Tetua yang tertutup menanggapi dengan tegas, jika Su Deqing mampu menjamin kemakmuran sekte Tianwan selama 100 tahun dan menjadikannya sekte terkuat di Kekaisaran Qin Raya, maka ia bersedia menyerahkan seluruh sekte kepadanya. Pertanyaan itu membuat Su Deqing terdiam, meski hatinya masih enggan. Tetua yang tertutup kemudian menjelaskan bahwa formasi kuno tersebut didirikan oleh patriark pendiri sekte dan melambangkan keberuntungan sekte Tianwan. Kemunculannya kembali menandakan kembalinya kejayaan sekte. Ye Yunfei adalah harapan kebangkitan sekte Tianwan. Ia pun menegaskan bahwa mulai saat itu, di dalam sekte Tianwan, ia tidak ingin melihat siapapun mentargetkan Ye Yunfei lagi. Tatapan peringatan itu tertuju pada Su Deqing dan Luo Fenyang. Keduanya hanya bisa menunduk dengan wajah muram, menyadari bahwa posisi Ye Yunfei di sekte Tianwan telah berubah selamanya. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin.